Shalom, salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Maka mari kita senantiasa bersuka cita dan bersyukur atas anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merayakannya pada hari ini. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat karunia-Nya dengan umur panjang, kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan juga. Namun kami juga menyapa saudara-saudara jemaat yang pada hari ini juga masih bergumul oleh karena sakit penyakit, oleh karena berbagai pergumulan-pergumulan lainnya. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan sambil berbuat, sambil bertindak. Melalui para medis, melalui usaha-usaha yang lain, Tuhan akan berkarya, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya ambil topik pada firman Tuhan hari ini, Tuhanlah penolongku. Atau mungkin Tuhanlah penolong kita. Tuhanlah penolong Anda. Sahabat yang terkasih, tidak perlu diragukan lagi. Satu-satunya penolong kita yang sejati adalah Tuhan, semesta alam yang menjadikan langit dan bumi. Tidak perlu diragukan, yang penting peliharalah hidup kita untuk selalu mengaku bahwa Dialah penolong kita. Mari kita membenamkan hidup kita kepada Tuhan, karena memang hanya Dia tempat kita untuk menyandarkan hidup, dan Dia satu-satunya sumber pertolongan bagi kita. Dia pasti ada sepanjang kita berseru dan memanggil namanya. Dalam doa, nyanyian pujian, Dia ada dan bersedia menolong dan menopang kita. Kesaksian bahwa Tuhan penolong kita mengandung makna yang sangat dalam dan luas. Dan melalui firman Tuhan ini ada 3 hal yang penting yang akan kita gumuli bersama. Yang pertama, bahwa seruan ini disampaikan di rumah, di bait suci Allah. Artinya bahwa hanya orang-orang yang memeliharakan hidupnya, yang memelihara hubungannya dengan Tuhan, yang mampu bersaksi bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong yang sejati. Ya, di rumah Tuhan, di tempat di mana kita yakini Tuhan ada dan Tuhan hadir, dan kita datang ke sana. Masakan Tuhan tidak menyambut kita? Tuhan selalu membentangkan tangannya untuk menerima kita. Dan siapa yang datang ke rumah Tuhan, siapa yang datang untuk berdoa padanya, saya yakin dan percaya dia akan diterima oleh Tuhan dan akan didengarkan doa dan permohonannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sadar bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan. Melalui firman Tuhan ini kita menyadari bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan. Sehebat apapun, setinggi apapun jabatan, kuasa, kekayaan, tidak akan dapat diandalkan. Itu tidak bisa kita andalkan. Orang-orang akan meninggalkan kita. Tenaga akan semakin berkurang. Namun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu poin pentingnya.
Orang mungkin bisa meninggalkan kita, tenaga akan semakin berkurang, kemampuan pikiran kita, kemampuan insting kita, semakin lama akan semakin berkurang. Tapi yang pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, mengaku sekaligus menjadi bagian daripada kesaksian kita. Belajar percaya bahwa pertolongannya datang tepat pada waktunya, meski sering tidak sesuai dengan cara dan waktu yang kita pikirkan. Meski dengan cara dan waktu yang kita pikirkan, namun yang pasti Tuhan akan berbuat dan yang bertindak. Karena memang rencana Tuhan, rancangan Tuhan amat jauh dari hidup kita. Pikiran kita tidak akan pernah mampu menelisik rencana dan rancangan Tuhan. Tapi percayalah, rencana dan rancangan Tuhan adalah rencana damai sejahtera untuk menghantarkan kita ke tempat, ke suasana, dalam kondisi yang akan amat sangat kita nikmati dan kita syukuri. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih. Kami haturkan kehadirat-Mu. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya penolong dan penopang kami. Engkau yang menghantarkan kami sampai tiba pada hari ini. Maka Tuhan akan memelihara hidup kami esok lusa sampai selama-lamanya. Ajar dan bimbing kami untuk senantiasa membenamkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.